Sintayong ogah sebut gol Egy ke gawang Vietnam sebagai keberuntungan. Egy Maulana Fikri menjadi satu-satunya pencetak gol dalam laga Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Egy mencetak gol pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-52. Gol itu berasal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Baik timnas yang berniat menjauhkan bola justru mengarahkan bola ke kaki Egy Maulana Fikri. Dengan tenang, Egy Maulana Fikri menceploskan bola ke dalam gawang Vietnam. Kiper The Golden Star Warriors Philip Nguyen mencoba bereaksi, tetapi sudah terlambat. Gol dari Egy Maulana Fikri itu terkesan sebagai sebuah keberuntungan karena hadir dari kesalahan lawan. Namun, pelatih Timnas Indonesia Sintayong enggan menganggap demikian. Menurut Sintayong, itu merupakan bagian dari taktik yang ia kembangkan di Timnas Indonesia. Selama ini, lemparan ke dalam memang menjadi senjata khas tim Garuda di bawah asuhan Sintayong. Ranking Timnas Indonesia di FIFA setelah menang perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia naik lagi dalam ranking FIFA setelah mengalahkan Vietnam 1-0 pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SWGBK Senayan, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Gol tunggal Egy Maulana Fikri pada menit ke-52 membawa skuad Garuda meraih 3 poin perdana pada fase ini. Kemenangan ini juga membuat peringkat Indonesia melesat. Berdasarkan hitung-hitungan Food Rankings, Indonesia yang sebelumnya di posisi ke-142 mendapat tambahan poin 15,37. Tambahan poin tersebut membuat posisi skuad Garuda naik 2 level ke 138 dengan 1088,3 poin. Sementara Vietnam bakal melorot jauh dari 105 ke 112 karena berkurang 15,37 poin. Timnas Indonesia akan kembali bertemu Vietnam di Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024. Anak asuh Sintayong berpeluang naik peringkat lagi jika imbang atau berhasil menang. Sintayong akui Timnas Indonesia main buruk di babak pertama kontra Vietnam. Timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan itu menjaga asa skuad Garuda lolos ke fase selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Timnas Indonesia sempat kesulitan pada laga itu, terutama di babak pertama. Ia pun diakui oleh sang pelatih Sintayong. Sintayong mencoba menjelaskan alasan Timnas Indonesia bermain buruk di babak pertama melawan Vietnam. Menurut Sin, beberapa pemain baru di skuadnya harus melakukan adaptasi lebih. Dengan berjalannya laga, para pemain Timnas Indonesia bermain lebih baik. Gol kemenangan Egy Maulana Fikri kemudian bisa hadir. Tim Persib Putri akan unjuk gigi dalam turnamen di Singapura. Akademi Persib Putri siap kembali tampil di turnamen internasional JSSL Professional Academy 7S 2024 yang akan digelar di The Arena Singapura 28-31 Maret 2024. Ini merupakan keikutsertaan kedua kalinya bagi Akademi Persib Putri di turnamen ini setelah tahun lalu. Selain Persib, ada 6 klub profesional lainnya yang akan ambil bagian yaitu Sporting Lisbon, Valencia Villarreal, Homia Ardilla, Ventus, Chonburi, dan tuan rumah JSSL FC. Sporting Lisbon akan menjadi lawan pertama yang akan dihadapi tim berjulukan Putri Biru ini. Sporting Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono, berharap tim Akademi Persib Putri bisa mengukir prestasi di turnamen tersebut dan bisa menambah ilmu bagi semua pemain untuk ke depan. Yan Victor jadi korban hoax, enggan bicara kontrak baru di Persebaya. Baik asing Persebaya Surabaya, Yan Victor sedang menjadi korban berita bohong atau hoax. Dia diberitakan telah memperpanjang kontrak bersama Bajul Ijo oleh berbagai akun media sosial. Sampai saat ini memang belum ada pembicaraan antara manajemen klub dengan pihak agen Yan Victor terkait kontrak baru. Namun, bukan berarti manajemen klub Persebaya tidak ingin memberikan perpanjangan kontrak. Saat ini pihak manajemen masih menjalin komunikasi yang intens dengan Yan Victor. Namun belum ada kepastian perpanjangan kontrak seperti yang diberitakan di media sosial. Yan Victor sendiri enggan memberikan keterangan saat ditanya mengenai hal ini. Dia menghormati proses yang berlangsung soal masa depannya. Persija Jakarta dapat kabar baik Gustavo Almeida mulai pulih dari cedera. Kabar baik datang dari Persija Jakarta terkait kondisi Gustavo Almeida, pemain pinjaman dari Arema FC itu mulai pulih dari cedera. Sebagaimana diketahui, Gustavo mengalami cedera lutut pasca pertandingan melawan Madura United di pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Sejauh ini, bomber asal Brasil itu sudah absen di 4 laga terakhir yang dimainkan Persija. Sempat dikabarkan Gustavo akan menepi lama karena parahnya cedera yang dialami. Bahkan pelatih Thomas Doll menyebut kemungkinan besar sang pemain menepi hingga akhir musim. Namun secara mengejutkan, kondisi Gustavo sudah mulai membaik. Bahkan pemain berusia 27 tahun ini sudah kembali latihan meskipun masih secara terpisah. Doll sangat senang dapat kabar tersebut karena tidak menutup kemungkinan Gustavo bisa kembali merumput bersama Persija di sisa laga musim ini. Namun demikian, ex-pelatih Borussia Dortmund itu tak ingin menaruh beban berlebih kepada strikernya itu.
Rumput SUGBK disorot negatif di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Rumput Stadion SUGBK disorot negatif oleh pecinta sepak bola tanah air saat menggelar laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam, Kamis 21 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Banyak netizen yang bertanya, kenapa laga Timnas Indonesia versus Vietnam tidak digelar di stadion yang lebih layak? Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan melihat kesulitan mengembangkan permainan. Faktor rumput disinyalir juga menjadi alasan kenapa aliran bola tidak berjalan maksimal. Meski kualitas rumput kurang optimal, Timnas Indonesia masih bisa mengungguli Vietnam. Di menit ke-52, Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Vietnam lewat gol Egy Maulana Fikri. JICS langsung meroket begitu debut di Timnas Indonesia. Debut JICS bersama Timnas Indonesia berjalan manis. Dia berhasil membawa tim berjulukan skuad Garuda itu menang atas Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol tunggal Timnas Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Vietnam yang dibuat oleh lemparan ke dalam Pratama Arhan. JICS diturunkan pelatih Timnas Indonesia Sintayong sebagai starter. Dia berperan menjadi bek tengah kanan dalam formasi 3-4-2-1. Dia dipasang bersama Rizky Ridho dan Justin Hubner. Bertanding selama 90 menit, JICS menunjukkan kelasnya. Palang pintu asal Venezia di Serie B ini bermain tangguh, lugas, dan disiplin. JICS juga beberapa kali memamerkan triknya ketika Timnas Indonesia membangun serangan. Dia sesekali sedikit maju untuk membuka ruang dan menerima bola demi permainan 1-2 sentuhan. Resmi menjadi WNI, Cirus Margono incar satu tempat di bawah Mister Timnas Indonesia. Cirus Margono menjadi pemain terbaru yang menjalani sumpah janji setia untuk menjadi WNI. Margono melakukan sumpah itu di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Dengan resminya Cirus Margono menjadi WNI, persaingan di posisi penjaga gawang Timnas Indonesia tentu akan semakin ketat. Apalagi dalam waktu dekat, Martin Paes pun akan resmi menjadi WNI. Cirus Margono merasa percaya diri dengan persaingan ketat di posisi penjaga gawang Timnas Indonesia. Meski ia juga sadar keputusan soal pemilihan pemain tertanggung pada pelatih. Selain Martin Paes, Cirus Margono juga masih harus bersaing dengan menjaga gawang lain, mereka yang selama ini sudah lebih dulu menjadi langganan Timnas Indonesia. Disebut saja Nadeo Argawinata, Hernando Aris Sutaryadi, Muhammad Adi Satrio, Muhammad Yanti hingga Syahrul Trisna Fadila. Namun, lagi-lagi Cirus Margono merasa kompetisi seperti itu justru bagus untuk tim. Timnas Vietnam ternyata tak membawa baju latihan ke Jakarta. Timnas Vietnam mengalami pertandingan petik di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Skuad The Golden Star Warrior menghadapi Timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, Vietnam tak memiliki jersey latihan. Timnas Vietnam malah menggunakan jersey kandang berwarna merah lengkap dengan nomor punggung ketika melakukan pemanasan jelang laga melawan Timnas Indonesia. Jersey merah itu merupakan jersey kandang Vietnam. Jersey itu sudah digunakan di ajang Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar beberapa bulan lalu. Ketika jeda antar babak, para pemain cadangan Timnas Vietnam melakukan pemanasan. Lagi-lagi mereka tak menggunakan jersey latihan khusus. Para pemain asuhan Philippe Petrosyer justru mengenakan jersey berwarna putih yang digunakan para pemain inti bermain melawan Timnas Indonesia.